Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tanpa perlu Long Hao Shen mengatakan lebih jauh, semua orang memiliki penampilan yang bersemangat. Pada saat pertemuan mereka melawan boa hutan, semua orang memiliki pemikiran yang sama, bahwa karena mereka mendapat kesempatan untuk bertemu makhluk langka dari zaman kuno, mereka tidak mau melepaskan banyak manfaat mereka. Pemburu iblis adalah makhluk yang tumbuh dari darah makhluk hidup lainnya, dan memperkuat kekuatan mereka akan selalu menjadi prioritas utama bagi mereka. Mereka tidak menemukan boa hutan, tetapi monster ikan sekarang ada di depan mereka. Saat ini kami harus mendiskusikan tindakan kami yang akan datang. Poin utamanya adalah, pertama, bagi kami, aspek yang paling penting untuk ditekankan adalah keselamatan. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang dapat diberikan monster ikan kepada kita, kita harus membidik mereka dengan premis bahwa setiap orang harus kembali dengan selamat. Petik 2. Long Hao Shen tegas dan tegas, karena yang paling tidak ingin dia lihat adalah rekan-rekannya mengambil risiko yang tidak perlu demi keuntungan. Karena itu, ia secara khusus menekankan hal ini. Setelah itu, pandangannya menyapu sisi rekan-rekannya. Setelah melihat mereka menyetujui, dia melanjutkan berbicara, kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya adalah perencanaan yang ketat. Monster ikan biasa sudah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi Raja Monster ikan sangat mungkin akan menjadi seperti Raja Boa Hutan, binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dalam kondisi kita saat ini. Jika kita menghadapi Raja Monster ikan mereka, akan ada kemungkinan besar korban dari pihak kita. Dengan demikian, kita hanya bisa membidik monster ikan biasa untuk saat ini. Bagi kami, situasi terbaik adalah jika kelompok monster ikan ini tidak memiliki raja di antara barisan mereka. Namun, bersiap tidak ada salahnya. Kita harus mempertimbangkan situasi terburuk. Semuanya, berikan saran kalian. Kami akan bergerak setelahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu istirahat dan reorganisasi, saat mereka berdiskusi. Meskipun sebagian besar kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual di Menara Kematian, mereka tidak banyak menggunakan sebelumnya. Tetapi setelah memasuki rawa hitam, semua orang menjadi tegang, dan Menara Kematian menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk bersantai, dan mempertahankan kondisi puncak untuk pertempuran yang akan datang. Setelah menyetujui taktik, Long Hao Shen tidak membawa semua orang kembali ke rawa hitam untuk melaksanakan rencana mereka, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 Menara Kematian. Hao Iwe melebarkan sepasang sayapnya yang besar, mengambang di atas awan yang samar-samar terlihat di lantai 2. Semua orang ada di punggung Hao Iwe, dan yang paling terganggu jelas adalah Keyer, yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Setelah datang siapa yang tahu berapa kali berlatih di lantai pertama ini, semua orang terbiasa melatih taktik pertempuran udara mereka di sini. Tetapi sampai saat mereka meninggalkan aliansi kuil, mereka belum lulus 2 ujian terakhir di lantai 2. Dan demi terus melatih rekan-rekannya dalam pertempuran udara, Long Hao Shen telah mengesampingkan masalah 2 tes terakhir ini. Namun, dia sekarang sampai pada keputusan lain. Hao Iwe maju di langit di bawah pimpinan Long Hao Shen, saat awan di sekitarnya tersapu melewati jalannya. Dari jauh, patung emas besar bisa terlihat samar-samar. Pos pemeriksaan yang mereka lewati sebelumnya tidak akan muncul kembali, dan melihat patung itu, Long Hao Shen menyuruh Hao Iwe berhenti maju. Sima Xian mengajukan pertanyaan, "Bos, apakah kita akan melanjutkan pelatihan sekarang?" Tetapi energi spiritual yang dikonsumsi akan sulit untuk dipulihkan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Penuh penghinaan, Lin Xin berkomentar, "Hei botak, apakah Anda tidak mengerti niat bos? Bos ingin kita meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Lihat baik-baik." Long Hao Shen tidak menjelaskan lebih lanjut, tersenyum sebelum melebarkan 4 sayap di punggungnya, sudah terbang. Di tangannya,
Pedang Cahaya Beriak dan Pedang Arya Dewi Cahaya muncul secara bersamaan, dan pada saat penerbangan, sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tepat sebelum dia berada di tanda 20 meter, lampu hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, diikuti oleh penampilan kerangka yang tak bersuara di udara. Kerangka ini terlihat cukup aneh, sedikit lebih kecil dari penjaga suci ke-11 dalam bentuk, dan memiliki dua sayap lebih banyak dari Long Hao Shen di punggungnya. Seiring dengan kilatan api hijau yang menyala di dalam tubuhnya, lampu hijau yang intens keluar darinya. Samar-samar orang bisa melihat elemen angin kencang berputar di sekelilingnya. Senjata kerangka ini juga cukup istimewa, berbeda dari yang ada. Ini adalah dua belati berbentuk es, juga berwarna hijau. Di atas senjata, bentuk kerucut runcing bisa dilihat. Tanpa ragu, senjata ini akan benar-benar merusak jika terjadi serangan langsung. Api hijau mencolok berdenyut parah di kedua matanya. Tubuhnya hanya butuh sekejap untuk terlihat ilusi. Menjadi sangat akrab dengan kerangka ini, semua orang mengerti bahwa bukan karena dia menghilang, tetapi dia berakselerasi ke batas ekstrim dalam waktu singkat, siap untuk membiarkan kecepatannya pecah sepenuhnya kapan saja. Benar, kerangka hijau ini adalah entitas kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, instruktur pertempuran udara asli mereka adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan afinitas yang sangat baik dengan angin. Melihatnya, semua orang termasuk Long Hao Shen menggigil. Mereka di masa lalu telah dilecehkan cukup parah oleh kerangka hijau ini. Kecepatannya yang mengerikan tetap segar dalam ingatan mereka. Long Hao Shen dengan hormat melakukan penghormatan ksatria standar di depan kerangka hijau ini, sebelum memperluas 4 sayap di punggungnya, dan membiarkan api suci yang kuat melayang di sekelilingnya. Di rawa hitam, penjaga suci ke-11 dan ke-12 menggunakan kekuatan dan taktik pertempuran mereka sendiri untuk membuktikan nilai mereka, dan seperti yang dikatakan Lin Xin, Long Hao Shen sudah membuat persiapannya untuk menaklukkan kerangka kuat ini yang kemungkinan besar adalah pengawal suci ke-10, sehingga meningkatkan kekuatan tim mereka. Utilitas pengawal suci ke-10 tidak diragukan lagi akan sangat besar. Ini adalah inti dari rencana yang ada dalam pikiran Long Hao Shen. Itu adalah sesuatu yang muncul di benaknya ketika Long Hao Shen dan rekan-rekannya mendiskusikan tindakan balasan untuk situasi tersebut. Tepat pada saat tubuh Long Hao Shen melangkah maju, kerangka hijau itu bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan ekstrim, seolah menghancurkan pemandangan semua orang begitu dia bergerak. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, semua orang hampir hanya mengandalkan naluri dan persepsi mereka ketika mempelajari taktik pertempuran udara dengannya, karena mata mereka tidak dapat mengikuti gerakan kerangka hijau. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan kecepatannya. Dengan kilatan lampu hijau redup, punggungnya menghadap ke belakang Long Hao Shen, mengikuti dengan tusukan punggung ganda pembunuh standar yang diarahkan ke belakang, mengarah ke tulang rusuk Long Hao Shen. Kerangka hijau itu bahkan tidak berbalik, hanya memegang belatinya ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama saat dia bertindak, Long Hao Shen juga bergerak. Dia sebenarnya tidak berusaha menghindar, tetapi mengarahkan tusukan ke belakang seperti kerangka hijau. Hanya saja, miliknya dengan satu pedang dan bukan dua. Sebelum bentrokan instan dengan kerangka hijau, pedang cahaya beriak di tangan kirinya sudah mencengkeram ke belakang. Kerangka hijau itu memang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Long Hao Shen mengerti betul bahwa jika dia mencoba menghindarinya, dia akan terjebak dalam ritme lawannya, dan setelah itu, menang akan sangat sulit. Dengan demikian, dia mungkin juga tidak melarikan diri tetapi mempertaruhkan segalanya pada upaya untuk melawan. Kecepatan kerangka hijau itu benar-benar menakutkan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Hao Shen, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus. Menghasilkan dua percikan lampu hijau, mereka menusuk baju besi Long Hao Shen sebelum benar-benar menghentikan serangan itu, mengepakkan 6 sayap di punggungnya ke bawah untuk naik ke langit. Setelah itu, kaki kirinya mengarahkan tendangan ke belakang kepala Long Hao Shen.
Jika kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12 dapat dikatakan bergerak sebebas awan di langit, maka yang satu ini seperti sambaran petir hijau, bergerak sangat cepat. Mencocokkan kecepatannya tidak terpikirkan oleh siapapun yang hadir di sana. Long Hao Shen juga tidak memiliki pemikiran ini sama sekali, dan sayap di punggungnya mengepak ke kiri, menyebabkan tubuhnya berbelok seketika. Kemudian keempat sayapnya tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergerak mundur, dengan paksa bertabrakan dengan kerangka hijau. Dengan suara ringan, Long Hao Shen merasakan tubuhnya bergetar, sementara kerangka hijau itu jatuh kembali dengan lembut. Benar, justru karena kecepatannya yang mengerikan, kerangka itu hanya bisa digambarkan sebagai biasa dalam serangan dan pertahanan. Setelah energi spiritual eksternal Long Hao Shen diperkuat beberapa kali, itu mencapai tingkat yang cukup besar, setidaknya setara dengan tingkat energi spiritual internalnya. Dalam beberapa hal, dia muncul seperti iblis, atas dorongan kekuatannya baru-baru ini yang berasal dari evolusi Hao Iwe, Long Hao Shen memperoleh tubuh yang sangat tangguh. Jadi, setelah bentrok secara langsung, dia sebenarnya tidak menderita luka sedikit pun. Pada saat yang sama, ia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki niat untuk berlatih dalam pertempuran dengan kerangka hijau, tetapi untuk mengalahkannya secara menyeluruh, dan mendapatkan jasanya. Pedang Arya dari Dewi Cahaya memotong ke depan. Dari pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan Long Hao Shen. Dia tidak terlihat seperti laki-laki lagi, tetapi memberi kesan sebagai kumpulan bintang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Semua orang dengan jelas melihat Long Hao Shen menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini, hanya menyisakan niat pedang yang tidak ada habisnya di udara. Niat pedang menggabungkan niat pedangnya, hati pedang dan teknik pedang. Setelah pertempuran melawan Ahbao, pemahaman Long Hao Shen tentang niat pedang meningkat ke tingkat yang baru, dan serangan pedang ini sepertinya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ia langsung muncul dan memberikan skakmat yang menentukan melawan lawannya. Saat itu, kerangka hijau seperti kilat terhenti dengan kuat di udara. Itu tidak punya pilihan selain berhenti, karena jika terus bergerak maju, sangat mungkin bahwa saat berikutnya, pedang Arya Dewi Cahaya Long Hao Shen akan mengirisnya. Dan pukulan penuh niat pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung tubuhnya. Dengan kedipan cahaya redup, mata Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi penuh keyakinan. Bahkan Long Hao Shen tidak menyangka serangannya yang menggunakan jantung pedangnya begitu penting. Arya Dewi Cahaya sepertinya mengeluarkan suara ceria. Ledakan niat pedang ini benar-benar luar biasa, sampai-sampai kekuatan pedang Arya Dewi Cahaya tampaknya sepenuhnya digunakan oleh Long Hao Shen saat itu. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau yang gesit dikunci oleh niat pedang. Bahkan jika Long Hao Shen tidak dapat mengetahui lokasinya yang selalu berubah, kerangka hijau itu terperangkap dalam jaring. Saat itu, sosok emas muncul tanpa suara di punggung Long Hao Shen. Segera, dua tangisan naga bergema-bergema, menyembur keluar dengan dua pilar besar cahaya dari punggung Long Hao Shen, langsung menuju kerangka hijau ini. Naga ganda cahaya dan duri cahaya, salah satu teknik serangan Long Hao Shen di masa lalu, akhirnya muncul kembali di medan perang. Benar, pedang Blue Rain, Hibiscus of Light dibangkitkan. Setelah Keir kehilangan ingatannya, Yating memberitahu Long Hao Shen tepat setelah memulihkan energi spiritualnya bahwa pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, yang merupakan senjata paling kuat Long Hao Shen mengalami kebangkitan total, dan sekarang kembali menjadi senjata Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen sudah memiliki pedang cahaya beriak sebagai senjata kedua, jadi dia tidak segera mengeluarkannya, sampai sekarang ketika tiba-tiba digunakan kembali. Kemampuan mengikat yang kuat dari serangan naga embar dan duri cahaya memperoleh kekuatan dengan Long Hao Shen dan Yating, segera memainkan peran yang menentukan. Warna emas pekat tanpa suara mengikat bahu kerangka hijau, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan mata Long Hao Shen menatapnya serius. Benar, bahkan tanpa menggunakan serangan naga kembar,
Long Haoshen memiliki kepastian untuk menang melawan kerangka hijau ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa kerangka hijau ini tidak akan terluka. Bagaimanapun, kecepatannya sangat bagus, dan tanpa teknik pertempuran yang kuat, menghentikannya akan terbukti sulit. Niat pedang Long Haoshen yang pantang menyerah sangat mungkin akan merobek tubuhnya hingga hancur. Meskipun ini tidak akan membunuhnya secara nyata, kerangka hijau ini akan membutuhkan waktu lama untuk diasuh oleh melodi kematian untuk mungkin pulih sepenuhnya. Dan Long Haoshen membutuhkan kekuatannya sekarang, jadi dia tidak mau menunggu pemulihannya. Dengan demikian, pertempuran ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Setelah kerangka hijau melewati waktu singkat dalam keadaan pingsan, lampu hijau mencolok di matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan membungkuk. Itu menyatakan kepada Long Haoshen, pengawal suci ke-10 memberi hormat kepada Tuan. Dengan secercah lampu hijau, itu langsung melepaskan diri, memasuki melodi abadi di dada Long Haoshen. Menunjukkan senyum, Long Haoshen mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya jauh lebih dekat dengan penyelesaian. Pedang Blue Rain muncul dengan tenang di udara. Melihatnya, Long Haoshen merasakan keakraban yang luar biasa. Pedang berat ini terhubung dengannya oleh kontrak darah. Setelah mengembalikan pedang cahaya dan Arya dari Dewi Cahaya, Long Haoshen melambaikan tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light untuk datang ke tangannya. Yang mengejutkan, kontrak yang menghubungkannya dengan pedang berat ini tampaknya telah menguat sejak kebangkitannya. Dan aura yang menyebar dari pedang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, seolah-olah telah berevolusi sampai batas tertentu, mencapai tingkat senjata tingkat legendaris yang otentik. Kemampuan untuk berevolusi ini adalah salah satu area terkuat dari pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Merasakan perasaan akuatik darinya, dia perlahan mulai memahami perubahan di atasnya. Itu dihasilkan dari kontrak mereka, kontrak antara pria itu dan pedangnya. Saat pemahamannya tentang niat pedang meningkat, penerimaan pedang apapun di tangannya meningkat. Yang lain memperhatikan dengan seksama, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka menjadi bersemangat. Saat kapten mereka semakin kuat dan kuat, mereka merasakan semakin banyak jarak di antara mereka. Tetapi ini tidak membuat siapapun di tim putus asa, karena ketika pertumbuhan Long Haoshen berlanjut, pertumbuhan mereka juga dijamin. Setiap orang memiliki perasaan yang jelas ini. Kekuatan Long Haoshen tentu saja tumbuh dengan cepat, tetapi seiring dengan itu, keuntungan yang akan mereka peroleh akan terus meningkat, dan dia tidak akan menunjukkan keberatan untuk membaginya dengan rekan satu timnya. Dengan demikian, yang lain tidak hanya tidak memiliki perasaan cemburu mengenai perolehan kekuatannya, tetapi juga berharap agar dia terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan kapten seperti itu, apa yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti Long Haoshen, mengikuti jejaknya, membiarkan diri mereka sedekat mungkin dengannya. Ayo lanjutkan. Suara Long Haoshen menarik semua orang kembali dari alur pikiran mereka, mengungkapkan kejutan besar di wajah mereka. Kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10 sudah ditundukkan, jadi mengapa melanjutkan? Bukankah itu berarti membidik langsung tujuan menaklukkan ujian terakhir di lantai 2 menara kematian ini? Dengan pengawal suci ke-10 bersumpah setia padanya, patung yang jauh menjadi lebih jelas di mata mereka. Tanpa ragu, hanya satu tes terakhir yang tersisa di lantai 2. Long Haoshen berbalik dan menjelaskan, saya yakin bahwa setelah melewati percobaan terakhir ini, kita akan terus menghadapi musuh yang kuat berturut-turut di dalam rawa hitam. Kita bahkan harus menghadapi Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Setelah itu, menara kematian adalah satu-satunya cara kita untuk mendapatkan kekuatan dengan segera. Jika saya tidak salah, kita akan menghadapi pengawal suci ke-9 selanjutnya. Jika kemampuannya seperti yang saya duga, di tanah kematian rawa hitam, dia akan sangat membantu kita. Bos, ayo kita lakukan. Sima Xian menunjukkan kepada kapten mereka tinjunya yang terkepal. Long Haoshen mengungkapkan sedikit senyum, sebelum membentangkan 4 sayap di punggungnya,
dan mengembalikan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya. Tangan kanannya berkilau dengan sedikit emas, dan pedang Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali dalam genggamannya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Long Hao Shen berada pada kondisi puncak peralatannya. Dari pedang ganda besar di tangannya saja, bahkan jika seseorang hanya melihatnya, mereka akan merasakan kekuatan serangan yang menakutkan darinya. Perlahan maju dengan penerbangan, Long Hao Shen mendapatkan kembali sikap tenang. Itu karena pukulan itu tepat sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang tidak ada habisnya, menghasilkan ledakan wawasan tertentu. Meskipun wawasan ini masih belum jelas, dia dengan jelas memahami bahwa pemahamannya tentang niat pedang memperoleh lapisan lain, dan bahwa dia sudah dekat dengan batas yang dicapai oleh pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang di masa lalu. Hal ini terlihat dari persetujuan Arya Dewi Cahaya terhadapnya. Patung besar itu berangsur-angsur menjadi lebih berbeda. Berbentuk sama dengan yang ada di lantai pertama, itu memberi kelompok kesan yang sama karena telah mencapai ujung lantai, jika bukan karena lingkungan kabut dan kabut yang luas di sekitarnya. Patung pengendali mayat suci, Elux sang penguasa kematian melayang di sana, seolah-olah awan dan kabut membawa beratnya. Di depannya ada kerangka tinggi, duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Long Hao Shen ditutup, pancaran cahaya kuning samar mulai dipancarkan dari tubuhnya. Mata Long Hao Shen dipenuhi dengan keterkejutan, mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, yang atributnya seperti yang dia harapkan. Elemen bumi, yang dia harapkan. Elemen bumi.